warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama mohon maaf tadi pembukanya agak kurang lancar, ada sedikit mohon maaf. Apa ekspresinya? Seperti ada makanan yang masuk di ada begini. Alhamdulillah. Padahal makanannya cuma sederhana, bukannya sisa daun gitu ya. Waktu apa namanya tadi sarapan gitu ya. Itu baru sedikit makanan. Kalau mengganjal tak enak, apalagi kalau ganjalannya ganjalan yang hidup. Anak haji bisa baca Quran lancar, bahkan hafal mungkin beberapa juz atau bahkan hafal 30 juz, tapi akhlak tak baik. Kira-kira mana? Ada tidak orang hafal Quran akhlaknya jelek? Ada, dan itu bahkan di masa paling awal dari agama ini. Siapa namanya? Namanya Abdurrahman. Kalau namanya baik sekali itu, namanya Abdurrahman, tak salah orang tulis nama. Namanya Abdurrahman bin Uljam al-Himyari. Siapa dia? Dia adalah orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hafal Quran, mukri pertama dalam Islam, tetapi mati dalam keadaannya tak elok. Ada lagi yang lebih mengenaskan, kalau ini tadi matinya masih muslim dah dia. Artinya paling tidak ini dia khawarij, sudah keluar jauh dari apa yang digariskan agama ini, padahal hafal Al-Qur'anul Karim. Tapi ada yang lebih parah. Yang lebih parah siapa? Namanya Abdullah. Namanya baik pula ini. Ada namanya Abdurrahman, namanya Abdullah Al-Qasimi. Belum lama dia mati. Tahun 96 dia mati di Mesir. Nah, ada apa dengan dia? Umur belum 10 tahun sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Cakep tidak? Dan di situ cakep dia. Bahkan umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Hafalan hadisnya bukan arba'in nawawiyah, bukan takbir arba'in nawawiyah. Kita yang sudah tua pun banyak yang tak hafal kan? Ada sudah hafal ibu. Ini umur masih muda hafal ribuan hadis. Nah, dilihat dari situ orang kagum hal yang wajar. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan ini macam-macam jurukannya. Karena luasnya pengetahuannya, fikih dia ahlinya, tafsir dia ahlinya, qiraah dia ahlinya, hadis dia ahlinya, apa lagi? Tarikh dia ahlinya. Tapi ada satu penyakitnya, suka memuji diri sendiri. Nah, dia yang suka bikin syair-syair. Oh, kalau bikin syair elok sekali itu. Kata-katanya indah, sangat puitis, memang sangat romantis. Ketika dia memuji dirinya pun elok sekali dia bikin syair. Tapi yang dia puji bukan dia lebih banyak menulis syair memuji dirinya, bukan memuji Rasulullah Muhammad SAW atau yang lainnya.
Singkat cerita, ini Abdullah Al-Qasimi dengan pengetahuan yang sangat luas itu, apa yang terjadi? Dia murtad. Murtadnya bukan kaleng-kaleng, bukan pindah agama lain. Dia berubah menjadi ateis, tidak yakin, tidak percaya adanya Tuhan. Matinya tahu saudara. Dia disebut sebagai bapaknya ateisme di Jazirah Arab. Dari rupanya dia meninggalkan dosa jariah yang bukan main. Tapi apa pintunya? Kenapa demikian? Saya tak ragu guru-guru di pondok ini. Pesantren ya. Ya betul, guru pesantren. Tapi jangan lupa, karena kalau orang tua itu ketika masukkan anak, yang lebih dipompakan semangat pondok bukan semangat belajar pesantren. Apa bedanya? Kalau kita datang ke negeri Arab, kalau di depan Masjidil Haram jelas ya, orang yang di situ memang untuk ibadah. Bahasa Arabnya full, bahasa kita apa? Bahasa Arabnya full, bahasa kita apa? Hotel. Tempat penginapan. Kenapa ini dulu disuruh pondok? Karena dahulu untuk belajar, untuk nyantri itu, jadi fungsi pokoknya mana? Fungsi pokoknya mana? Fungsi pokoknya mana? Nyantrinya. Mungkin dia pondok menginap di sini atau partai dia, atau mungkin dia tidak mondok tapi dia nyantri. Maka dahulu, di zaman dahulu, saya tak tahu di sini ada orang itu karena pondok sudah tidak bisa menampung, tinggal dia di rumah penduduk. Dia tinggal tiap waktu dia belajar kepada guru-gurunya itu, entahlah apa sebutannya, karena Jawa beda pula sebutannya dengan sini ya. Kalau misalnya di kampungnya istri saya orang Bugis, sebenarnya penderita. Tapi beda lagi dengan kalau suka Bugis nih, maklum berinteraksi dengan orang Bugisnya ya. Beda lagi ketika di Lombok, orang sebenarnya tuan guru. Nah, di sini saya tidak tahu. Nah, saya terus lagi. Nah, apa sebabnya? Anak memiliki pengetahuan yang luas, hatinya tumpul. Jadi saya tadi mau bahas tentang iman, tetapi ketika disebutkan hadis idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasin tadi, saya teringat pula dengan hadis yang lain. Agak depannya hadis itu, sesungguhnya yang dapat didapati oleh orang yang beriman dari amal dan kebaikannya, amalan dan kebaikannya adalah setelah dia mati adalah yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama, yang kedua, nah ini yang mau saya bahas, wa waladan salihan tarakahu, dan anak soleh yang dia tinggalkan. Tapi poin pentingnya apa yang mau saya bahas? Kalau tadi waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, karena ada anak yang mendoakan tak soleh, bahkan dia termasuk orang-orang yang wajib ditolak doanya. Ada orang lain yang berdoa, cuma masalahnya dia mengaminkan pun tidak. Ada begitu? Dia masih asik dengan yang lain, atau bahkan ketika mengaminkan orang lain doakan bapaknya, dia begini, amin, 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 amin. Kira-kira itu minta dikabulkan atau tidak? Tidak. Kalau misalnya ada orang menghadap kita, dia jadi bicara dia begini, iya Pak, ya. Kira-kira misalnya dia datang minta proyek, bapaknya kasih proyek sama dia tidak? Tidak. Jadi apa yang bisa kita harapkan dalam hal
guru-guru di sini beri tak ragukan. Tapi kunci terpenting di sini tadi apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Orang tuanya, apalagi kalau kita nanti hasanah fitrah. Ada 22 redaksi pokok hasanah fitrah. Ini khusus hasanah al-fitrah yang berkenaan dengan anak, pendidikan anak. Seluruhnya yang disebutkan penentunya kedua orang tua. Saya punya 7 orang anak, alhamdulillah. Ada sebenarnya dulu ada satunya keguguran, jika dia kalau dihitung itu 8 ya. Alhamdulillah, tak terlalu banyak. Iya, saya ada 7, ada siapa? Jadi 11. Jadi anak saya cuma 7. Nah, cuma orang sekarang bilang banyak kali Pak. Banyak apanya? 7 anak bagaimana ngurusnya? Ada yang begitu. Tidak pusing Pak. Ngurus 1 anak yang tidak beres lebih bikin pusing daripada ngurus 7 anak. Kalau anak cuma 1, sumber tahannya siapa? Cuma orang tuanya. Tak sempat lagi silakan. Baru bergerak sedikit Pak, baru bergerak sedikit Mama. Kalau 2 anak rebutan perhatian. Ya. Kalau 3 anak mereka bisa bermain bersama, bapak ibunya bisa punya waktu main-main dari banyak. Ya. Tapi poin pentingnya sebenarnya bukan itu. Mau 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, 5 anak, 6 anak, 7 anak. Diri mereka ini kita tanamkan tidak hal-hal penting yang menjadikan mereka itu mau peduli, mau berbuat kebajikan, karena mendidik mereka agar mau berbakti kepada kita itu bukan soal minta balas jasa, tetapi itu bagian dari menjaga anak-anak kita dari api neraka. Urusan birrul walidain ditempatkan sesudah tauhid. Larangan mendurhakai orang tua, durhaka pada orang tua itu ditempatkan persis setelah larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu betul-betul perlu, wajib untuk menyiapkan anak-anak kita agar berbakti kepada kita. Salah satunya sebagai bagian dari tanggung jawab kita tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ila akhir ayat. Pada saat menjelaskan apa yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum nar, apa kata menantu dari Rasulullah Muhammad SAW ini? Apa dia? Maknanya ialah itu keharusan bagi kita para orang tua, bagi kita khususnya para laki-laki ini, untuk adibuhum wa'allimuhum. Adibuhum, didik ada mereka. Kita tengok generasi orang pertama yang dari Khawarij, pintu awalnya apa? Su'ul adab, kelakuannya tidak baik. Bahkan bukan kelakuan yang tampaknya jahat, adabnya tidak baik. Dan itu terjadi dari orang ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itulah generasi awal Khawarij, bibit awalnya dari masa Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang yang ketika berbicara kepada Rasulullah Muhammad SAW, adabnya tidak ada. Jumpa dia, anak-anak ditanya paham, ditanya hadisnya tahu, tapi tak muncul dalam hati. Jumpa dia. Nah, mari hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala jadikan anak kita yang baik adabnya, karena kalau kita menilik pada apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu
kunci pertama untuk menyelamatkan keluarga kita. Ini keluarga, artinya bukan cuma anak-anak. Kalau istri berarti suaminya juga. Kalau suami berarti istrinya juga. Seluruh anggota keluarganya. Addibuhum wa'allimuhum. Didiklah adat mereka, setelah itu baru didikan ilmu kepada mereka. Nah, ini mengingatkan kepada kita betapa dahulu para salafus saleh mendahulukan adab. Kata Imam Malik ini dari guru dari Imam Syafi'i. Ta'allamal adab, apa namanya? Kalau pelajarilah adab, ya memang betul pelajarilah adab. Tapi di situ berarti ada ilmunya. Makanya sebagai ta'allamal adab, pelajarilah ilmunya dan bentuk dirimu dengan adab yang baik. Kira-kira macam begitulah kira-kira. Qabla, sebelum ta'allamal apa? Sebelum apa? Mempelajari ilmu. Dari sini kita melihat bahwa tidak mungkin anak kita mungkin paling bagus hafalannya, tapi kalau adabnya ini tidak dikawal, kalau di rumah cuma urusan kita. Misalnya ada yang memilih anak tak perlu dimasukkan pondok, tak perlu masukkan TK, tak perlu masukkan sekolah, dididik sendiri full. Berarti yang ngurusi adab itu hanya orang tua saja. Atau ada anak yatim piatu tak punya keluarga, tak jelas di mana, lalu dia diambil oleh pondok, berarti itu sepenuhnya urusan pondok. Kenapa? Kurang keadaan orang tuanya, keluarga keadaan tak jelas. Mana ada? Ada saja orang korban gempa, korban tsunami yang hilang keluarganya. Tapi ala kulli hal berarti di sini orang-orang yang mengurusi dia itu mempengaruhi. Tapi di pondok tidak bisa demikian. Tadi saya sampaikan. Makanya kadang-kadang satu angkatan berarti gurunya sama tidak? Sama. Kelasnya sama, kamarnya sama, masuknya pun sama. Tapi kenapa begitu keluar kelakuan berbeda? Mohon maaf ya kalau saya suruh pakai kelakuan, karena dia mudah dipahami. Karena anak saya sendiri semuanya masuk pondok. Anak saya begitu lulus SD dari nomor 1 sampai nomor 7 semuanya masuk pondok. Dia. Nah, yang nomor 8 kan nggak ada ya. Walaupun anak saya nomor 7 sering progres dari dulu. Kenapa dia nggak punya adik lagi? Dikira orang tuanya bisa bikin adik, nggak bisa. Orang tua ini kan hanya pelaksana. Allah kasih atau tidak kasih, ada kasih ya. Nah, ya jadi keliru kalau mengatakan mau bikin adik. Nggak bisa bikin adik. Ada dokter spesialis kandungan, tidak punya anak dia. Tapi begitu dia dikasih, hanya ada nama. Mari kita perhatikan tadi. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi itu. Apakah itu adibuhum, bentuk adabnya, didik adabnya, sehingga ini betul-betul membekas pada dirinya. Dia jauh dari orang tua, begitu akhlaknya. Dia dekat dengan orang tua, begitu akhlaknya. Sehingga dia ketika di pondok begitu akhlaknya, ketika pulang begitu akhlaknya. Mungkin ada yang berpikir, mau kemana pembicaraan ini? Temanya dari kasih bagaimana kita? Karena saya lebih merisaukan, bukan berarti iman tak penting, lebih merisaukan apa-apa yang selama ini diabaikan orang, sehingga hanya mengejar cepatnya menghafal,
lupa bahwa bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sampai perlu menulis kitab judulnya At-Tibyan. Enggak, menyiapkan dulu adabnya sebelum menghafalkan Al-Quran. Dan kalau kita ingat, dan saya yakin di sini juga diajarkan dalam ta'lim ta'alim itu, kunci awal agar anak-anak kita itu bisa meraih ilmu. Tadi kalau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan adibuhum wa 'allimuhum. Kenapa demikian? Wallahu a'lam bishawab. Anak tidak disiapkan adabnya terlebih dahulu. Meskipun gurunya menjelaskan sampai mau pingsan setiap hari, mungkin ingatan ada pada pikirannya, pada otaknya masih tersangkut, tetapi tidak membentuk jiwanya. Karena itulah mari kita ingat apa yang disampaikan, diingatkan oleh musannif, oleh penulis dari Ta'lim Ta'alim. I'lamu anna talibal ilmi la yanalu ilma wa la yuntafa'u bih illa bi ta'limil ilmi. Ta'lim, memuliakan ilmu. Ini sebelum kita bahas dulu. Takdir memuliakan ilmu, sehingga dengan itu dia berusaha dengan sungguh-sungguh mengetahui, memahami apa saja hak ilmu, bagaimana cara memuliakan ilmu. Orang itu kalau sudah memuliakan ilmu, dia akan rela berpayah-payah, bersungguh-sungguh. Saya bukan menyatakan ketika saya kecil sudah memiliki ini, tetapi ketika mau terbuka hati ini, maka pada saat saya SD, toko buku terdekat dari rumah saya 6 km jaraknya. Tak ada listrik waktu itu. Jalannya masih lebih bagus, lebih mending jalan dari Padang Lawas ke mana tadi itu, Tegal Daun. Maksudnya jalan yang wilayah Sumatera Utara ya. Karena begitu tadi kan kerasa ya. Dari santai bincang gitu, ketika terguncang, ini sampaikan berarti itu sampai Sumatera Utara, tidak sampai Lawas. Itu masih enak jalannya. Saya sempat cerita ke beliau, masih nyaman lah jalan ini. Saya pernah mengisi kegiatan parenting semacam ini di Pujon, bukan Pujon Jawa Timur, Pujon Kalimantan Tengah. Jaraknya cuma 100 kilo. Waktu tempuhnya 12 jam sampai 14 jam. Kenapa? Karena untuk lewat itu harus lewati kubangan lumpur. Kalau mobilnya Innova tanpa dimodif tidak bisa lewat. Apalagi yang lebih lebih rendah. Minimal Pajero atau Fortuner itu pun kalau yang pegang tidak terampil, lain ceritanya. Kalau lambat dicekrak ke lumpur, kalau kencang masuk jurang. Asik juga gitu ya. Jadi harus dengan kecepatan yang terjaga begitu. Ada kubangan lumpur, gelap kan, masuk begitu naik, mobil berputar sendiri lebih dari 100 km. Yang harusnya ke sana begini, menghadap sana. Saya cuma tengok supirnya masih tenang, berarti dia sudah biasa. Kalau supirnya panik, baru supirnya panik ya. Lanjut lagi, lanjut lagi. Nah, saya dulu jalan kaki 6 km. Untuk apa? Untuk beli buku. Kenapa? Karena rasanya nikmat betul bisa dapat ilmu dari buku-buku itu. Rasanya asik betul, rasanya sedang betul, mulia betul. Orang punya ilmu itu. Dari mana uangnya? Uang saku saya kumpulkan setiap hari sampai sebulan atau bahkan berbulan baru kumpul uang, tapi tidak bersama ongkosnya. Jadi karena itu untuk mendapatkan buku saya harus jalan kaki 6 km. Berangkatnya jalan agak menurun karena ada pegunungan. Pulangnya agak nanjak kan karena pegunungan. Berangkat dengan semangat dapat buku, tapi pulangnya karena buku sudah dapat, maka saya pulang sambil baca buku. Yang kadang-kadang tidak awas di depan itu ada apa, menabraklah saja ini pohon asam. Di sini sudah sering membentuk
untuk pohon asam untuk tiang telepon kan. Nah, saudara, kenapa demikian? Karena merasakan mulianya ilmu sehingga dia berkorban. Begitu pula dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak yang merasakan mulianya ilmu, kita teriak-teriak, tak disentuhnya buku. Ada yang pernah malam gitu? Itu baru buku. Begitu juga yang lain. Untuk melaksanakan kewajiban yang lain, orang tuanya sudah keluar semua ototnya, barulah dia mulai bergerak. Atau kalau emaknya itu otot keluar tak hiraukan. Kalau air mata sudah menetes, melihat suruh bergerak dia. Cuma dia bilang, emak nangis? Enggak, cuma ada bawang merah. Begitu bergerak, baru dia bergerak. Kira-kira suka tidak, senang tidak punya anak itu? Tapi dari mana asalnya? Itulah yang kita gerakan, ya. Jadi tunggu dulu, kita selesaikan dulu bahasa ini. Jadi wala yutafa'u bih. Tadi itu yang pertama adalah i'lamu anna talibal ilmi la yanalu ilma, tak dapat dia. Wala yutafa'u bih, dapat pengetahuan, tak ada manfaatnya, tak jadi ilmu. Apa manfaatnya ilmu? Nomor satu, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang betul berilmu. Jadi tandanya nomor satu ilmu itu manfaat adalah tambah ilmunya, tambah sungguh-sungguh dia kepada agama ini, kepada ketaatan. Mari kita tengok kuncinya di sini. Di sini kuncinya pada anaknya atau pada gurunya di sini. Anaknya siapa yang menentukan sikap? Ada yang tanya, tapi macam mana Ustaz? Anak saya itu sudah kali kalau kasih tahu Ustaz. Nah, kenapa dia tidak sudah kasih tahu? Ada tidak yang masuk itu? Kenapa Ustaz kasih tahu? Pergaulan anak. Kenapa kalian belum tahu? Saya tidak tahu dulu. Ustaz gimana? Ini kan pengaruh lingkungan. Lingkungan siapa maksudnya? Teman-temannya. Teman-temannya sudah S2. Belum Ustaz. Umurnya berapa? Sama dengan anak saya. Hebat kan temannya ini? Iya kan? Kuliah belum. Tapi kenapa lebih berpengaruh dibanding emaknya? Ya. Kenapa lebih berpengaruh? Karena temannya mau mendekatkan dia. Kadang kita sih memuji anak, hebat kau nak. Tapi didekatkan pun tidak anaknya. Anaknya teriak, entah panggilnya entah mama, entah umi, entah bunda, 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 bunda. Apa? Anak berpikir. Kalau mereka tak selalu bilang semua orang ya, kenapa? Dia masih di rumah kan tak ada pilihan. Coba kita ada tetangga baru, ada tetangga baru. Kalau tetangga baru kan, maka ibu-ibu akhirnya di grup WA, yuk kita datangin. Nah, ada tetangga baru, datanglah berombongan. Katanya yang lain perwakilan dulu, iyalah perwakilan. 3 orang datang. Assalamualaikum. Ibu-ibu kan ramai kan, teriak. Tapi apa yang sempurna dari orang yang tetangga baru ini? Waalaikumsalam. Oh, boleh sih masuk? Ya silakan. Kira-kira berapa lama Anda duduk di situ? 5 menit pun rasanya sudah terlalu lama ya. Kenapa? Dia menyakiti? Dia menyakiti? Tidak. Lalu kenapa tidak tetap? Tidak respon dingin. Andaikan anak itu kesalahan, dia mungkin juga begitu. Ketika dia apa namanya? Mati di mana? Apa? Ada tak begitu? Atau ada anak kecil, bunda, dia bagus nggak? Apa kata maknya? Nah ini bagus,
baginya syaratnya cuma 2. Dia memiliki fitrah, fitrahnya terjaga. Fitrah itu apa? Percaya, kepercayaan. Dan tidak ada anak yang lahir dalam keadaan tidak percaya kepada kedua orang tuanya. Tidak ada kan? Ada anak membawa bayi ini, nah mungkin langsung cek langsung. Ketika bayi disusu minta sertifikat, minta pertanyaan enggak? Ini siapa ini? Mana? Mana buktinya? Ada enggak? Tidak langsung percaya dia. Ya kan? Anak itu dilahirkan dalam keadaan percaya kepada kedua orang tuanya sampai datang bukti bahwa orang tuanya tidak lagi percaya. Iya, contohnya apa? Anak minta diberikan es krim, tak tahu sudah ada es krim atau tidak. Nah, ketika minta diberikan es krim, lalu maknya itu begini, mohon maaf ini, bukan mau suruh anda untuk peragaan, diusap-usapnya anak ini, bahkan dicabut udahnya, apa pertamanya? Maafkan emaknya, emak aku yang mulia. Karena emaknya berbicara begitu menyentuh hati, begitu mendekat, dia tak mau mendekat, kali ini mendekat, gitu kan? Diusap-usapnya, maka anak pun dulu, kau tak dapat es krim, tapi saya dapat usapan biasanya mahal kali usapan ini kan? Nah, tapi begitu tidak lama setelah itu yang di belakang terlihat, gasnya habis. Apa kata ibunya? Emaknya ini? Nah, diri dia, ambil diri dia. Siapa yang kali? Kira-kira apa perasaan? Ternyata makhluk ini adalah pendusta. Siapa yang mandiri? Emaknya sendiri. Jadi kalau temannya itu lebih dipercaya, yang perlu kita adalah ada apa di ini? Ya, nah, tapi kita kembali lagi ke sini. Jadi, yang kedua adalah hormat. Tapi hormat akan saya bahas dalam penjelasan. Ini bukan penjelasan, baru mungkin sedikit saja satu kalimat dari taklim ta'lim. Cuma kadang-kala ini dibaca tak diurai, ini dibaca tak dihayati. Kalau dihayati, masya Allah. Karena setelah itu ada lagi pembahasan mengenai hormat. Yang hormat itu al-hormat khair minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Itu nanti sebabnya para orang tua itu harus menanamkan, menumbuhkan sikap itu pada diri anak terhadap guru-gurunya. Ingat, i'lamu anna tariqal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bih illa bi ta'dhimil ilmi. Ini sikap penuntut ilmu pada saat dia sedang menuntut ilmu. Yang menyampaikan baik, yang menyampaikan sungguh-sungguh, yang menyampaikan all out, tapi sikapnya dia takdim kepada ilmu, tidak akan bermanfaat. Jadi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahli, dan dia juga memuliakan ahli ilmu, walaupun ahli ilmu itu tidak mengajar dia. Ketemu ahli ilmu bukan dari pondok ini, diajar pun tidak, tapi ketika tahu ini ahlul ilmi, maka dia itu betul-betul memuliakan, ada sikap memuliakan. Takdim itu sikap batin dalam memuliakan. Dan ini nanti akan lebih terasa dari bagian berikutnya. Wa takdimin ustaz wa tauqiri. Jadi sebelum kita bicara yang lain, kalau kita ingin anak-anak kita itu berhasil, kalau kita ingin anak-anak kita itu baik, menuntut ilmu bermanfaat baginya, dan yang pertama, ilmu manfaat tandanya adalah menjadikan dia bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu manfaat itu tandanya adalah dia semakin baik, semakin santun, semakin berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga tidak menunggu orang tuanya mau pingsan agar anak itu mau bergerak membantu orang tuanya. Apa yang paling Bapak Ibu harapkan di masa tua?
Kalau tabungan masih banyak, uang sawit masih tersimpan, kan? Di sini ada sawit nggak? Oh ada juga ya. Soalnya saya tengok tadi di sana ya. Nah, uang sawit masih tersimpan. Kira-kira apa yang paling Bapak Ibu harapkan? Rumah kalau masih ada 3 misalnya, kebun masih menghasilkan uang, sapi ada 30 misalnya. Apa yang paling Bapak Ibu harapkan dari anak? Hadirnya dia, maunya dia duduk dekat kita, ya, bukan ketika bapaknya bilang, nah, bapak ini rasanya sakit, nah, iya lah pak, kapan nanti pak, nanti sudah saya kasih beri obat, ya, kira-kira perasaan gimana? Atau nak angkat 19, nak aku mau ke puskesmasnya, dan kan bapak tinggal panggil aja nanti itu, ada nanti kasih tulis dipanggil. Kira-kira perasaan anda gimana? Jadi yang kita harapkan itu sebelum kita mati itu. Kalau sudah mati, yang kita bukan kedua. Kalau merujuk pada hadis yang dibacakan tadi berarti anak soleh yang mendoakan. Tapi kalau kita merujuk pada hadis yang berikutnya lagi adalah anak soleh yang ditinggalkan. Dua-duanya tidak saling bertentangan. Artinya kalau anak betul soleh, maka setiap kali dia beramal itu memberi kebaikan bagi kita, bermanfaat buat kita. Nah, mari kita lihat bagian tadi. Jadi kunci berikutnya agar ilmu itu bermanfaat. Gurunya menerangkan iman, mengajarkan kewajiban agama, tapi kalau tidak ada takdir kepada guru, bertakdim ustaz, maka itu hanya menjadi pengetahuan saja. Dia mungkin lebih terampil berbicara. Nah, dari mana anak itu belajar sikap? Dari mana? Dari orang tua terlebih dahulu. Guru tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya Rasulullah Muhammad SAW. Kesalahan itu mesti ada. Ibu saya guru, kakek saya guru, gitu ya. Bapak saya pun tentara, tapi memilih ketika sedang berdinas bikin sekolahan, ya. Karena rupanya ngajar itu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Jadi walaupun pekerjaannya beda-beda, tetap mereka ini berusaha mengajar. Karena di antara haknya ilmu adalah mengajarkannya kepada orang lain. Lihat, saya ketemu guru-guru yang masya Allah mereka mendoakan anak-anak muridnya. Itu yang murid. Karena hari ini banyak sekolah, siswanya banyak, muridnya tak ada. Apa bedanya? Bedanya apa? Ini bukan cuma permainan kata. Murid itu dari bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya apa? Kalau dari itu, berarti murid tadi orangnya. Tarifnya apa? Orang yang berkehendak sangat kuat terhadap kebaikan, kebenaran dan ilmu. Maka kalau anak-anak kita bisa betul-betul menjadi murid, gurunya menjelaskan tanpa cara bicara yang atraktif semacam saya sekarang ini dengan suara yang lantang, gurunya menyampaikan dengan suara pelan seperti ketika dulu saya masih kecil belajar di langgar, istilah di Jombang itu langgar itu siapa ya? Musola. Yang ngajar itu gak pakai lihat ke anak santri itu, menunduk aja. Paling cuma begini, man utawi satawa. Tapi kenapa anak-anak itu bisa tunduk? Suatu hari ada tamu datang. Tamu siapa? Tamunya Mbah Yai tadi. Kopiahnya bukannya macam ini, tapi yang hitam dulu ya. Anggaplah hitam, dilepas. Anggaplah ini kopiahnya. Beli lepas letakkan. Beli
tak tinggal sih ya. Nah, saya tinggal dulu ya. Iki kok ya, iki kok ya. Apa yang terjadi? Mbak Yai keluar langgar menemui tamunya, anak-anak tidak ada yang berisik. Ketika ada yang mulai berisik, oh dari Mbak Yai, ada yang Mbak Yai berisik. Mbak Yai masih hidup diganti oleh anaknya. Ini apa namanya cerita. Suatu hari juga ada tamu dan pecinya juga sama. Apa yang terjadi? Beliau lepaskan juga tekniknya kurang lebih sama, tetapi yang terjadi kemudian adalah putranya Mbah Yai ini belum keluar langgar, pecinya sudah keluar terlebih dahulu karena ketendang anak-anak. Berarti yang harus apa? Metodenya bukan, tapi sikap dari anak-anak itulah yang menentukan. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya diminta tentang iman, tapi saya malam bahasnya ini karena saya angin-angin gurunya tertentulah sudah menerangkan iman, tapi kalau nggak membekas jangan-jangan ini yang belum disiapkan, atau kita lalai menyiapkan, atau kita ini kehilangan kendali. Misalnya sebagai guru pasti ada kekurangannya, pasti kesalahannya, itu pasti bukan tidak boleh diingatkan, tetapi ketika mengingatkan haruslah diingat bahwa dalam urusan ini kalau dia adalah guru dari anak-anak kita tetap berlaku kewajiban bagi kita untuk mencontohkan dan mendidikkan kepada anak-anak kita untuk takdim kepada guru-gurunya. Jadi saya juga mohon maaf apa namanya panitia mintanya soal iman sebahas ini, karena pendidikan iman tidak akan bekas kalau adabnya tidak ada. Dulu namanya pesantren itu pasti adabnya baik-baik. Kenapa? Karena orang tua itu walaupun awam ketika menyerahkan ke pondok betul-betul percaya, penuh percaya bulat. Saya pernah dijewer, saya bahkan pernah dipukul, ditendang. Saya nggak tahu apa terjadi. Saya kan berarti mengatakan wahai guru-guru apa namanya pondok Al Khair, kalau lihat murid yang beres kemana tidak, itu masalah. Tapi apa yang ditanamkan kepada saya? Tompona, terimalah dengan lapang dada. Tompona, ikut jalannya barokah, itu jalannya barokah. Boleh ono ilmu, cari ilmunya. Wong boleh ilmu itu kudu sabar. Lalu dinukilkan perkataan Imam Syafi'i yang kalau nanti waktunya cukup masih akan saya bahas. Ternyata saya baru bahas ini sudah berapa jam ya? Kalau tadi kalanya hanya 1 jam. Kalau itu saya tak ngaku. Nah, jadi yang berikutnya dari Nabi Takdimil Ustaz wa tauqir. Tauqir bagaimana? Tauqir itu sikap menghormat berupa gerak-gerik fisik. Contohnya ada guru lewat begini, ini tauqir. Tapi ada anak yang geraknya juga sama semata-mata karena khawatir kena sanksi. Karena itu takdirnya ditanamkan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu ketika saya kuliah di Fakultas Psikologi, namanya Fakultas Psikologi UGM nggak ada urusan sama ini. Tapi karena sudah diterangkan, apalagi ibu saya menanamkan saya, kalau kamu ingin memahami sesuatu, ingin baca sesuatu, golek ono sing paling pinter, cari yang paling pinter. Mintalah ilmu kepadanya, apapun yang dikatakan, tompon, terimalah, itu barokah, itu barokah. Saya SMP kelas 1 ulangan bahasa Inggris pertama dapat nilai terjelek sekelas. Saya cari teman saya paling pinter. Begitu saya ketemu teman saya paling pinter, apa kata dia? You are stupid boy. Saya malah, tidak mahal saya
dari sekolah saya di SMP 3 km jalan kaki sambil mengatakan you are sweet boy, you are sweet boy, you are sweet boy. Sampai ke rumah ilaku di lidah saya jadinya sudah lemas untuk mengucapkan sudah sangat baik. Begitu tiba di rumah ketemu kakak perempuan dari ibu saya, orang Jawa manggilnya Bude. Bude, you are sweet boy, artinya apa? You are sweet boy itu artinya apa? Karena saya orang Jawa Timur ya. Jadi saya mengatakan jua itu kawan, jua itu kamu, stupid itu goblok. Nah, kalau di tempat-tempat lain mungkin masih lebih enak ketika lagi ya. Maklum ini Jawa Timur, stupid itu goblok. Oh iya kanan, oh iya lagi. Saya marah, mungkin saya marah karena saya sudah pulang. Apalagi nasihat ibu saya diomongin apa itu tontonan itu barokah. Maka saya kemudian bertanya kepada budi saya, lainnya pinter budi opo. Kalau pinter apa? Clever. Sampai tulisnya budi, tolong tuliskan budi. Hari itu saya baca kelas-kelas. You are sweet boy, I am clever. Jadi kalian berulang-ulang ya. Saya baca berulang-ulang dan semenjak saya bersungguh-sungguh belajar bahasa Inggris. 3 bulan kemudian seluruh isi kelas kalau nggak tahu bahasa Inggris tanya pada saya. Nah, ketika akhirnya Allah takdirkan saya mengisi berbagai tentang ini, jadi saya selama ini alhamdulillah saya betul-betul ketat dalam misi ini. Ketatnya gimana? Jangan pilih-pilih berdasarkan fasilitas, karena pahala yang ngasih bukan panitia. Terus ini berapa? Dari kantor Nanjam ke Jepang bukan Nanjam, sama, cuma beda aja darah saudara. Nah, ketika saya pertama kali misi di negara yang harus pakai bahasa Inggris, yang saya ingin teman saya ini. Dan itu ketika sudah ketemu alamatnya, maka saya ajak ngobrol, ketika saya WA, dan aku ketemu nomor WA-nya. Oh, sebenarnya ini saya kirim hadiah. Dia bingung, kenapa? Ini kok baik banget ya. Teman-teman yang lain nggak kirim kayak gitu, saya kirimi. Nggak lama kemudian saya kirim yang lain. Kenapa? Saya bersyukur dia mengajari saya bahasa Inggris dengan caranya tadi. Tapi kembali lagi, ketika saya terkait guru tadi, kalau sekarang saya nggak tahu kira-kira gimana, apa yang terjadi. Bukan berarti itu tindakan yang benar, tetapi untuk meluruskan kesalahan guru, lalu kita misalnya langsung marah-marah menegur di depan anak, itu berarti menjatuhkan kehormatan guru, dan lebih penting lagi, maka anak-anak itu bisa tidak taklim kepada guru, tidak menjadikan anak sadar bahwa setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Dulu kami diajari, kalau suatu waktu nak seandainya engkau menjumpai gurumu bahkan sampai terjatuh kepada maksiat, nak, dosa besar, tangis lawan nak, tangisi nak, kami nak, bangunlah di penghujung malam, doakan gurumu ya Allah, ini murabbi ruhku ya Allah, ini murabbi ruh yang menjadikan aku mengenal engkau ya Allah. Hari ini guruku yang tertimpa musibah, maka aku mohon pertolongan kepada engkau ya Allah, tolonglah guruku ini. Nah, dengan keadaan itulah maka ilmu itu jauh jadi bermanfaat. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Nah, sebenarnya masih banyak poin-poin yang saya sampaikan ya, tapi ternyata ini waktunya sudah mepet. Lalu apa saja yang perlu kita tanamkan kepada anak? Apa yang perlu kita tanamkan kepada anak? Saya menanamkan orang tua. Dimanapun dia belajar, sebaik apapun guru-gurunya, 3 ini yang perlu dibekalkan. Yang pertama adalah sifat percaya kepada. Yang kedua adalah hormat. Masih dari ta'lim muta'alim.
Masjid Taklim Alim. Musannif mengatakan ma wasalah man wasalah illa bil hurmat wa man sakata illa bi tarkil hurmat. Tidak akan sampai, tidak akan sukses orang-orang yang sukses itu. Maksudnya orang itu kok bisa sampai sukses, kenapa? Itu kuncinya adalah karena dia itu hormat. Jadi wasolah, tidak akan wasolah, tidak akan tersambung, tidak akan sampai, tidak akan sukses. Wasolah, orang-orang yang sukses itu illa bil hormat, kecuali dengan hormat. Wa man sakata, dan tidak terputus, tidak akan gagal. Man sakata, orang-orang yang gagal itu padahal di kelas dia paling pinter, tetapi begitu di luar kelas paling kebinter. Illa bitarkil hormat, kecuali karena meninggalkan sikap hormat, kecuali karena hilangnya sikap hormat dalam dirinya kepada orang-orang yang seharusnya hormat. Maka hal yang semacam ini perlu kita perhatikan, antara lain dengan menjaga adab kita. Ketika ada hal yang tidak memuaskan, saya rasakan betul ada saja hal-hal yang kadang kurang pas di pondok ini ya. Nah, maka kita cari jalan. Dahulu ketika saya masuk SD, di antara hal yang saya lakukan, saya berusaha singgah di sekolah anak saya, bincang-bincang dengan gurunya. Kadang saya bawakan kopi gitu ya, saya ngopi bareng, saya juga perlu saya pilihkan sendiri karena saya biasanya bikin kopi sendiri gitu ya, punya alat pemilihnya. Nah, akhirnya kita diskusi dengan guru-guru itu, hingga akhirnya pernah di sekolah tersebut saya akhirnya diminta untuk bergabung walaupun tidak setiap hari, sampai menjadi wakil kepala sekolah bidang motivasi di sekolah tersebut. Nah, ini cara kenapa? Kalau ada yang misalnya ada yang kurang pas, ada luputnya, ada salahnya, di saat itulah kita bisa memperbaiki, mengingatkan bukan karena kita lebih baik, melainkan untuk memenuhi hak saudara seiman, yakni untuk saling mengingatkan tawasul bil haq, tawasul bis sabr, tawasul bil marhamah. Di dalam surat yang lain ini ternyata tidak hanya benar, tidak hanya sabar, tapi juga dengan penuh kasih sayang. Maka walaupun kita benar, lalu ada guru dari anak-anak kita itu keliru, atau bahkan bukan keliru, memang salah, keliru itu benar dalam urusan prinsip, tidak tepat dalam melaksanakan. Nah, tapi kalau kita tarkil hormat, meninggalkan sikap hormat, akibatnya adalah anak-anak kita sulit mendapatkan ilmu. Nah, dari sini kita dapat memahami kenapa para ulama mengatakan yang itu sudah ada dalam taklim muta'addid, yakni al-hurmat khairun min at-ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Ini berlaku bagi anak-anak kita, baik di pondok maupun ketika anak-anak itu di rumah. Kalau anak-anak itu taat kepada kita semata-mata karena takut, maka begitu kita tidur, taatnya ikut tidur. Kalau anak-anak itu taat semata-mata karena khawatir mendapatkan hukuman dari kita, maka begitu kita pergi ke bangkinan, baru sampai ujung batu, taatnya sudah sampai Pekanbaru 14 tahun jauh. Sehingga ada kalanya ibu-ibu itu memanggil roh suaminya. Apa ada? Ada. Memanggil kembali roh suaminya agar datang. Kapan itu? Ketika suaminya pergi, anak-anak disuruh gak segera bergerak, gak mau. Nanti mau bilang sama bapak ya, diambil. Ayo, nanti bilang sama ayah, ambil HP. Begitu ngambil HP, apa yang terjadi? Anak langsung bapak, jangan. Kenapa? Takut apa? Takut hantunya datang. Iya kan? Lu kan jelas bapaknya sudah berangkat ke bangkinan, tidak mungkin sudah sampai kan? Kan begitu panggil baru mau ditelepon sudah langsung bergerak. Jadi kalau begitu harusnya
Nah, pertanyaannya, hari ini kita masih bisa menjadi hantu? Mohon maaf ya, Bapak. Tapi semakin bertambah umur saya ketika awal-awal mulai diminta untuk berbicara di mana-mana, sering dipuji orang. Ini pembicara kita ini usia masih muda, dulu masih muda. Sekarang kalau saya kumpul itu, saya jadi kaget. Selanjutnya kami harapkan beliau sebagai sesepuh. Saya tengok, oh ini kelahiran tahun 80, oh ini kelahiran tahun 90. Saya tengok, oh iya saya tahun 70-an ya. Artinya sudah sepuh ya, sudah sudah umur 50 tahun saya. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur. Dengan umur yang barokah, karena ada orang yang panjang umur gak barokah, tambah menderita. Karena itu doakan mudah-mudahan umurnya barokah. Begitu pula kita semua. Nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akhi, lan tanalul ilma illa bisittah. Tidak akan jalan kecuali dengan rakyat. Jadi kalau anak itu kemudian dipompakan, ini loh nasihatnya Imam Syafi'i, tapi kalau hal-hal tadi belum ada, gak akan jalan. Jadi tambah apa? Sikoh, percaya, guru itu benar, ustazmu benar. Kalau kita masih lulus, coba nanti bapak datang, bukan? Udah, nggak usah khawatir, nanti bapak datang. Ini nggak benar dulu, ini harus diberesin. Nah, nanti bapak datang. Bapak ingin tahu, bapak kabar. Itu. Belum jangankan untuk urusan-urusan yang kecil, sudah jelas-jelas salah saja. Andai kan terjadi, kita itu ketika datang kita harus menegakkan ada. Sekali lagi ini urusannya adalah kalau ini kita tegakkan pada anak, maka nasihat guru itu akan lebih membekas pada dirinya. Kemudian yang ketiga ialah ikatan batin, ikatan emosi. Kenapa ikatan emosi? Itu ikatan batin antara anak dengan guru. Gurunya sakit, nak dia juga nolak. Mari kita doakan. Akan jauh lebih baik lagi kalau sampai menjenguk, memperhatikan. Kenapa? Itu sebenarnya manfaat paling pokok adalah bagi anak kita. Kalau seorang benar tahu hatinya, maka baik kepada orang tua maupun kepada guru, nah saya tidak perlu dengan cara-cara yang rumit, akan mudah membekas dalam dirinya. Nah saya kira itu dulu ya. Sebenarnya tadi yang mau saya bahas bukan ini ya, tapi rupanya mudah-mudahan inilah yang memang paling diperlukan. Mudah-mudahan ini hal-hal yang Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala ridhai. Dan kali selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara moderator, barangkali ada hal-hal yang nanti dapat ditanyakan.